klik Ya, backup. monggo. Ya. Oke, Pak, mohon izin Pak Ketua, kita mulai acaranya. Ya, baik, monggo. Ya. Silakan Bapak Ibu nyalakan kamera semua biar kita mulai buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Baik Mulyana MPD selaku Ketua PW Pergunung Nusa Tenggara Barat sekaligus Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Ahdiansyah SHI selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Ketua Bapemperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2019-2024 ya insya Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pergunu Kabupaten Dompu beserta anggota yang ada di Zoom meeting yang pada malam hari ini tanggal 4 September 2022 8 Safar ya 1444 Hijriah di acara diskusi virtual dengan tema bagaimana nasib guru non ASN terkait masalah-masalah pendataan pada madrasah swasta oleh Kementerian Agama. Hari ini mari kita buka sesi acara kita diskusi virtual kita dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Muhasir hari ini akan memandu acara diskusi kita. Tapi sebelumnya adalah perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini dan kemarin itu ada beberapa problem yang sering diviralkan di WA maupun di media sosial tentang pendataan pegawai non ASN ya, Kementerian Agama yang ada di setiap kabupaten maupun di provinsi di Indonesia. Karena di sana tertera hanya kasubag, kepala madrasah negeri, kepala KUA kecamatan, penyuluh agama, PPK Kristen dan Katolik dan sebagainya. Jadi tidak ada menyebutkan madrasah swasta untuk kegiatan perekrutan guru-guru madrasah swasta. Oleh sebab itu ada beberapa masalah dan kritik dari guru-guru madrasah lebih-lebih yang mengabdi di yayasan memberikan statement bahwa ketidakadilan, ada tidak pemerataan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami angkat diskusi virtual kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu bagaimana nasib guru madrasah yang ada di sekolah atau madrasah swasta lebih-lebih di yayasan. Nah, oleh sebab itu di diskusi ini kita akan kupas habis bersama Ibu Doktor dan Pak Ahdiansyah untuk memberikan tanggapan dan solusi supaya apa yang menjadi rekomendasi kita hasil diskusi ini bisa kita aspirasikan di kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan laporan singkat dari Bapak Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, yang di depan layar kita sudah hadir Bapak Abdul Basir, Sarjana Agama. Kami dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dapat berkumpul mungkin walaupun dengan menggunakan tatap muka melalui live Zoom ini. Salawat serta salam terlupa kita hantarkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Ketua Wilayah, Ibu Dr. Mulyana MPD. Yang saya hormati Bapak Ahdiansah SHI atau Guru TOI selaku Dewan Pembina juga di Pergunu di Kabupaten Dompu. Sahabat-sahabat guru sekalian yang saya hormati pula, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini guna menyikapi persoalan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di madrasah swasta dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, lewat kesempatan ini paling tidak kita ingin mencarikan solusi, memberikan suatu masukan kepada kita semua bagaimana sih sebenarnya alur cerita sehingga masalah ini bisa muncul di permukaan kita. Nah, paling tidak dengan adanya hasilnya diskusi kita pada malam hari ini, paling tidak memberikan kontribusi atau masukan kepada pemerintah agar jangan sampai teman-teman guru atau sahabat-sahabat guru yang ada di madrasah swasta dan madrasah di bawah naungan pondok pesantren paling tidak bisa bisa dialokasikan atau bisa diperhatikan secara merata oleh pemerintah pada khususnya. Nah, dalam hal ini pula sebagaimana informasi yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang terkait masalah pendataan ini ya memang yang kita lihat itu sesuai dengan surat yang ada adalah pendataan daripada guru dan PTT non ASN. Nah, paling tidak mungkin ini adalah merupakan masukan bagi kita dari Persatuan Guru di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu, mari kita mungkin sama satukan persepsi, mungkin ada masukan-masukan pada malam hari ini. Mungkin kalau moga-moga nanti Bapak Kasubag TU daripada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa memberikan informasi yang jelas terkait masalah ini, sehingga tidak ada lagi tanda tanya yang lain. Nah, sehingga pada malam hari ini mungkin kita akan mendapatkan tuh informasi yang jelas terkait masalah itu. Ya mungkin itu saja pengantar dari saya selaku Ketua Pergunu Kabupaten Dompu, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu daripada Ibu Ketua Wilayah, Bapak Dewan juga selaku pembina, sahabat juga dari Ketua Pergunu Kabupaten Bima. Selamat datang, selamat masuk di wilayah kita ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan secara bersama pada malam hari ini. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Basir Sarjana Agama selaku Ketua Pergunu Kabupaten Dompu yang tadi sudah memberikan laporan dan sambutan berkaitan dengan ASN ya, terkait dengan masalah-masalah pendataan yang saat ini teman-teman di madrasah negeri, guru-gurunya sedang mengurus
pemberkasan pendataan ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan yang sama-sama berbahagia, apakah guru pada madrasah swasta juga didata? Ini pertanyaan-pertanyaan di WA atau di Indonesia. Jadi ini akan disampaikan atau akan diberikan sambutan oleh Ibu Dr. Baik Mulyana MPDI selaku pimpinan atau ketua wilayah Pergunungan Nusa Tenggara Barat, karena beliau lebih memahami tentang kondisi guru-guru di NTB ini, apakah ada solusi-solusi terbaik yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter berkaitan dengan pendataan guru madrasah swasta ini juga akan didata. Ya mungkin berharap ada tahap kedua, tahap ketiga setelah pendataan guru-guru di madrasah negeri. Nah, itulah yang mungkin Ibu Dokter mohon izin dinyalakan mic-nya Ibu Dokter untuk bisa memberikan sambutan, sekaligus nanti akan jadi ruang diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Dokter Baik Mulyana MPDI, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan Pembina, Bapak Afriansah atau Bang Luki, selaku juga anggota DPRD Komisi 4 ya. Kemudian Bapak-bapak Ketua PC Pergunu, hadir juga di sini Sekretaris Pergunu wilayah dan jajaran pengurus PB Pergunu dan segenap para pengurus cabang yang ikut se-Nusa Tenggara Barat. Jadi Lombok Barat juga katanya ikut bergabung, dan seluruh peserta diskusi virtual yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama sebenarnya mendiskusikan atau bersama-sama mencari solusi dan rumusan-rumusan usulan, di mana tentu apa yang menjadi hajatan dari PP Pergunu khususnya itu sebenarnya merupakan hajatan seluruh guru-guru swasta yang ada di Indonesia. Jadi bukan saja kepentingan guru yang tergabung dalam Pergunu, tetapi hampir seluruh guru swasta khususnya, baik yang berada di wilayah Kementerian Agama maupun di wilayah Kementerian Pendidikan sebenarnya mengalami hal yang sama, bahwa ada proses-proses diskriminasi dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini di dua kementerian ini, kita tidak asing misalnya dengan kalau dengan apa yang hari ini kita diskusikan atau malam ini kita diskusikan. Misalnya ketika yang dulu-dulu juga misalnya pendataan untuk pegawai negeri K1, K2, apalah istilahnya gitu. Itu juga selalu menapikan guru-guru swasta yang berada di sekolah-sekolah swasta atau di bawah yayasan. Nah, semua yang di cover itu adalah guru-guru swasta yang memang honor atau menjadi tenaga honor di sekolah-sekolah negeri atau institusi satuan pendidikan negeri yang dimana gajinya atau honorariumnya diambilkan dari APBN atau APBD. Nah, tentu ini juga menjadi harusnya juga menjadi perhatian legislatif dalam hal ini untuk merumuskan kebijakan bersama pemerintah sehingga peningkatan mutu pendidikan kita bisa lebih cepat tercapai. Nah, kita mengingat bahwa dalam strategi strategi pengembangan atau peningkatan pendidikan di Indonesia ada 3 strategi besar sebenarnya yang diterapkan oleh pemerintah.
Dan ini sebenarnya semua kita sudah tahu gitu. Tetapi dalam praktik implementasinya selalu mengalami proses-proses yang tadi diskriminasi. Contoh misalnya ada strategi yang pertama, dan guru sebenarnya itu menjadi strategi prioritas pertama yang dari 3 prioritas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru. Nah, ini kan poin pertama, strategi pertama yang dirumuskan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah pusat, itu dalam hal ini dengan kebijakan yang diskriminasi, misalnya nanti dalam beberapa hal yang saya sampaikan, itu sudah bisa terlihat dengan sangat terang benderang. Gitu. Artinya bahwa satu, dalam peningkatan kualitas guru ini, tentu tidak semua kebijakan-kebijakan yang menyangkut peningkatan mutu guru tidak bisa diakses secara menyeluruh dan merata oleh para guru, baik di terutama untuk guru-guru swasta. Nah, ini kan terlihat jelas peningkatan kualitas guru tidak saja menyangkut peningkatan kompetensi pengetahuan guru untuk mengakses pendidikan lebih lanjut, tetapi juga peningkatan kualitas guru dari sisi aspek kesejahteraan mereka. Jadi guru bisa berkualitas gitu. Ketika dia secara kompetensi profesionalnya memenuhi syarat, tetapi juga kelayakan kehidupannya juga, atau dalam hal ini kesejahteraannya juga, dan jaminan akan keberlangsungan dan kenyamanan menjalani profesi dengan baik, dengan aman. Nah, tentu ini juga meningkatkan motivasi dan kualitas guru. Nah, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau misalnya dalam diskusi hari ini, peningkatan kualitas guru ini salah satu faktornya kayak tadi. Nah, ini tidak semua guru dapat mengakses. Nah, tidak semua guru dapat mengakses. Contoh misalnya, kebijakan-kebijakan dalam hal ini tadi, mulai dari pendataan. Dari pendataan saja, guru swasta tidak masuk dalam prioritas. Nah, swasta, benar swasta, tapi swasta yang mana? Nah, iya kan, ada, tapi swasta yang mana? Nah, di sekolah negeri yang honor di satuan-satuan pendidikan pemerintah, dalam hal ini yang tadi di cover oleh APBN atau APBD. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan tunjangan atau kuota sertifikasi misalnya. Nah, berlanjut dari pendataan tadi, maka juga berimplikasi pada hak-hak yang mereka terima. Misalnya kuota tunjangan sertifikasi dalam kebijakan nasional itu kan seharusnya dalam praktiknya sekitar 25% itu adalah kuota sertifikasi swasta dan 75% itu untuk negeri. Nah, ini aja sudah jelas ketimpangannya. Padahal jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada sekolah negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah misalnya bentuk-bentuk diskriminasi nanti mungkin Bapak Ibu sudah, kita semua merasakan, saya juga ketua yayasan, jadi banyak sekali juga komplain-komplain atau usulan-usulan dari guru-guru yang ada di bawah yayasan saya. Nah, misalnya yang kedua adalah penyesuaian pangkat golongan guru swasta sebagai guru negeri yang artinya guru negeri, misalnya itu kan disesuaikan masa kerjanya dan lain sebagainya, fungsionalnya itu berjalan. Nah, sertifikasi guru dalam tanda petik guru swasta itu kan abadan abidin dia. Berkisar 1,5 juta, mau 20 tahun, mau 35 tahun mengabdi, mau jadi guru profesional kayak di swasta dan lain guru favorit, nggak ada rekognisinya gitu, nggak ada pengakuannya dari sisi nilai pengabdian dan dedikasinya. Nah, ini yang diskriminasi yang kedua, yaitu penyesuaian pangkat jabatan fungsional ini yang tidak dihargakan. Ini juga pasti guru-guru swasta kita merasakan itu. Atau kasarnya itu passingnya itu nggak jelas gitu. Nah, kalaupun ada, tidak semuanya dapat mengakses, ada karena datanya belum
masuklah, ada apalah gitu. Artinya banyak sekali yang kita sendiri belum serius, maksud saya pemerintah belum serius untuk melaksanakan kebijakan ini. Kemudian yang ketiga tentu saja tadi di samping penyusunan itu maka berimplikasi pada yang ketiga, tunjangan fungsionalnya mereka nggak ada, gitu kan. Nah ini juga penting, mudah-mudahan bergabung nanti Pak Kabagset Kanwil Kementerian Agama yang tadi pagi saya sudah langsung konfirmasi terkait dengan pertanyaan dari Ketua PC Pergunu Dompu, dan juga saya teruskan itu kepada Pak Kanwil, dan memang jawaban beliau itu memang normatif, bahwa memang pendataan itu hanya untuk guru yang atau tenaga non ASN yang honornya dibayar oleh APBN atau APBN. Itu dari Pak Kanwil. Nah, Pak Kabagset nanti mudah-mudahan bisa bergabung sehingga memberi penjelasan yang lebih detail. Tapi bahwa beliau juga tadi pagi menyampaikan mudah-mudahan juga kuota untuk penyuluh agama dan lain sebagainya juga ditambah. Nah, jadi malah berharapnya seperti itu katanya tadi ikhtiarnya. Nah, oleh sebab itu maka hal-hal yang tadi paling tidak item-item persoalan pendidikan dalam rangka peningkatan atau strategi pengembangan pendidikan di Indonesia, yaitu satu, peningkatan kualitas guru, kemudian peningkatan akses dan para siswa, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur sekolah. Nah, tentu lingkungan orang tua dan sebagainya. 3 strategi besar yang dirumuskan oleh dan sudah ditetapkan oleh pemerintah ini itu tidak saya melihatnya memang masih setengah hati. Nah, saya juga berharap dan alhamdulillah ya NTB sudah memiliki perda pesantren sebenarnya, yang tentu saja ada Bang Yongki di sini selaku salah satu wakil kita di DPRD provinsi, pasti memiliki mendengar juga pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di masyarakat. Nah, tetapi sampai saat ini sejauh mana realisasi atau implementasi turunan dari perda tersebut, aturan atau regulasi yang ini sampai di mana, apakah juga sudah mengkredit di panitia anggaran DPRD untuk untuk pesantren, yang otomatis pesantren itu pasti swasta, madrasah itu pasti swasta gitu. Artinya lebih banyak swasta. Kalau madrasah negeri kan bisa dihitung, satu kabupaten mungkin hanya 1 atau 2 maksimal. Nah, hal-hal ini tentu mudah-mudahan dalam diskusi ini mungkin lebih kepada forum curhat mungkin ya, forum curhat dan usul-usul atau saran gitu. Yang rumusan apa yang ingin kita sampaikan. Yang walaupun pada dasarnya apa yang kita hajatkan ini sebenarnya juga sudah mereka tahu gitu. Para pengambil kebijakan sudah paham gitu. Tetapi mungkin kendala-kendalanya atau ketidakseriusan ini dalam peningkatan mutu pendidikan kita. Nah, saya pikir itu dulu sementara sebagai pemancing diskusi kita, dan mudah-mudahan Pak Kabag Kementerian Agama, Prof. Kanwil bisa bergabung, Pak Haji Zamroni, karena beliau juga sebelum ini juga periode pertama Pergunu beliau sekretaris umum Pergunu PW. Nah, jadi tentu apalagi mantan Kamenak, tentu banyak sekali hal-hal mungkin yang bisa di-sharing di sini, sehingga rumusan apa sehingga atau mungkin celah apa yang bisa diambil, dan tentu saja nanti kami juga dari PW Pergunu juga akan menyampaikan ini. Dan kemarin pada saat RDP dengan Komisi 8 yang membawahi Kementerian Agama, hal ini juga sudah muncul bahwa jangan sampai diskriminasi terkait dengan guru-guru madrasah juga dilakukan oleh
Kementerian Agama sendiri yang menjadi induk dari madrasah dan pondok pesantren. Demikian mungkin Pak Moderator pengantar Siap, iya. saya, sambil kita menunggu Pak Kamenak juga bisa Pak Kamenak, mohon maaf, Pak Kabakset bisa bergabung ya. Dan Pak Dewan ya untuk memberikan ini, karena saya pikir kalau beliau bahasa Indonesianya kalimatnya itu mandi gitu. Ya, didengar karena dia punya kewenangan di situ. Bisa dia panggil Mantap. Kanwil, panggil gubernur itu institusinya beliau, jabatan beliau bisa gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan baik, itu sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Itu dia pengantar atau pemancing kata Ibu Dokter tadi ya, sebagai penguatan kita di diskusi. Dan beliau berharap di suasana pertemuan virtual hari ini ada curhat ya, seperti itu ya. Oke, baik, nanti kita guyonan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pembicara kedua ini menarik sekali karena ada beberapa pertanyaan ya bahwa yang muncul gitu. Guru-guru di madrasah swasta juga dapat honor dari bos ya. Itu kan APBN ya Bapak Ibu ya. Nah, guru-guru di sekolah swasta itu dapat juga itu honor dari APBN dana bos itu. Kenapa di saat pendataan ini tidak direkrut guru-guru kita di madrasah gitu. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu ada pertanyaan bahwa yang tadi disinggung sama Ibu Dokter pengaturan RUU Sisdiknas ya mengenai kesejahteraan guru ya. Nah, kondisi saat ini kan kemarin tuh hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi gitu ya. Nah, kalau di RUU yang sekarang itu ada pemerataan. Guru yang tidak sertifikasi juga akan ada kesejahteraan yang sama seperti itu. Nah, inilah pakar peraturan daerah sekaligus anggota DPR kita yang akan mengambil kebijakan ya. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan dinyalakan kamera karena pembicara yang kedua ini hot banget karena beliau juga perancang undang-undang pesantren dan madrasah sehingga pas durasi kita malam hari ini, kebetulan ini juga sedang direcording. Jadi kalimat-kalimat beliau kita akan kutip dan kita akan menjadi referensi diskusi kita hari ini. Baik, yang kami hormati Bapak Adiansa SHI, Ketua Bapemperda dan anggota DPRD. Silakan, mohon untuk bisa memberikan narasumbernya. Terima kasih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Pak Muhasyir? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Pak Dewan. Oke, makasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Dr. Baik Mulyana, Rektor UNU sekaligus Ketua Pergunu NTB. Yang saya hormati juga ada Hadi Wijaya, ya, Sekretaris Pergunu NTB. Yang saya hormati Pak Abdul Bashir, selaku Ketua Pergunu Kabupaten Dompu. Pergunu tamu, ya, ya dari Bima ya sempat hadir. Ada yang di Bima moderator ya. juga, ya, sahabat Muhasyir dan segenap teman-teman audiens yang hari ini yang ikut terlibat dalam diskusi yang cukup menarik menurut saya. Tentu pembicaraan ini tentang ini kan berawal dari tentang kok guru-guru swasta ya, guru-guru yang di madrasah swasta tidak dipetakan dalam dalam pemetaan terakhir ini yang menjadi latar belakang. Tentu nanti tadi juga lah Bu Dokter sudah membreakdown banyak pokok-pokok problem, banyak pokok-pokok yang menurut saya sangat teknis operasional itu menjadi supporting system dalam implementasi proses belajar mengajar di madrasah sehingga nanti outputnya tentu berbicara quality, akses dan juga infrastruktur dari pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya mungkin layaknya bicara sebagai anggota DPR Dapil 6 ya,
karena ini kampung saya dipilih oleh teman-teman di Dompu dan Bima. Tentu atensi saya sangat spesifik untuk kepentingan daerah pemilihan saya. Walaupun sebelumnya saya di Komisi 5 ya. Komisi 5 itu membidangi pendidikan dan juga Kesra pada intinya. Sekarang saya di Komisi 2 itu membidangi tentang ekonomi. Tapi mungkin kalau dihubungkan juga sebagai anggota DPR Dapil 6, juga penggagas Perda Pesantren hari ini yang menurut saya sangat available dan sangat informasi dengan apa yang kita bahas. Nah, yang paling penting menurut saya adalah saya ingin feedback bahwa soal pendidikan itu memang harus bicara soal infrastruktur, akses, dan mutu. Nah, penunjang utamanya tentu tenaga pengajar. Tenaga pengajar tidak bisa dibiarkan sebagai sesuatu yang normatif berjalan apa adanya. Walaupun sekarang memang rasio kebutuhan guru dengan fakta sekolah dan keberadaan murid itu masih jomplang dan support sistemnya adalah para guru-guru yang non-PNS. Nah, ini semua agak menjadi gejolak besar ketika Undang-Undang ASN hadir. Teman-teman mungkin mengikuti isu terakhir di nasional, di provinsi maupun nyampe di kabupaten. Undang-Undang ASN itu hanya mengaku dua, yaitu ASN dan P3K. Di luar itu maka negara tidak wajib, tidak dikategorikan sebagai aparat sipil negara, sehingga guru honorer dan segala macam itu tidak akan tercover, tidak ada nomenklatur selanjutnya untuk dianggarkan dalam APBN maupun APBD. Ini yang menjadi langkah, menjadi pemicu dari segala ini, segala problem. Ya, kalau di level madrasah atau di level sekolah-sekolah swasta, maka itu kan ada pemetaan mana yang dikategorikan ASN, mana yang dikategorikan P3K. Konsep pemerintah terakhir adalah dalam menjawab Undang-Undang ASN yang rencananya akan diberlakukan awal 2023. Jadi di Undang-Undang itu dinyatakan secara eksplisit bahwa yang namanya aparat sipil negara itu adalah satu PNS dan Mic-nya Pak Dewan, mic. Oke. Ya. Nah, ini pemicu awalnya, sehingga kemudian berdampak pada semua sekolah-sekolah, sehingga juga termasuk sekolah vertikal yang bawah naungan Kemenak tentunya, dalam hal ini madrasah. Ya. Nah, kalau di vertikal di level Kemendikbud, saya kira juga persoalan sama, walaupun terakhir dari BKN kemarin, diskusi sekitar bulan yang lalu setelah pemetaan soal jumlah potensi honorer di NTB, baik itu yang swasta maupun negeri, dan juga baik itu madrasah maupun tidak madrasah. Nah, kemarin sebenarnya di tahun 2022 kita punya cover untuk pengangkatan ASN itu di angka tahapan pertama itu 5.000. Ya. Nah, tahap 1 itu sudah diangkat atau direkrut pada pertengahan 2022, yaitu sekitar angka 2000 sekian. Masih ada 2000 sekian yang sebenarnya harus di cover pada tahun 2022 akhir ini. Nah, cuman problemnya memang dari aspek resource sumber daya guru sendiri ketika menghadapi administrasi cara pengisian dan segala macam, kemudian sumber daya bagaimana dia tentang pengetahuannya. Nah, saya kira ini menjadi PR Pergunu juga agar melakukan asistensi kepada para pihak, ya, para guru berhonorer tadi ketika bisa mengakses P3K kemudian. Konsep yang ditawarkan oleh pemerintah tadi ingin mengangkat guru-guru honorer tadi baik swasta maupun negeri untuk di P3K kan. Nah, itu konsep awalnya. Walaupun data yang di BKD secara normatif jumlah honorer ya itu yang guru saja 7.000 di NTB. Saya yakin ini belum masuk madrasah swasta, belum masuk madrasah kita. Kalau diakumulasi kira bisa 3-4 kali lipat jumlah guru dan honorer yang lainnya yang memang akan disiapkan aksesnya untuk masuk P3K tadi dalam rangka menghadapi undang ASN tadi. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua bahwa sekali lagi madrasah, yayasan-yayasan swasta itu adalah penunjang eksistensi pendidikan selama ini. Tidak bisa dibantah bahwa keberhasilan pesantren, kehadiran yayasan-yayasan
adalah penunjang lahirnya sumber daya yang mumpuni di NTB. Ya, saya kira banyak sekali lah tokoh-tokoh hebat yang ada di NTB yang memang base-nya itu dari pesantren dan madrasah. Nah, saya kira pemerintah idealnya tidak boleh menutup mata ya soal fakta-fakta ini. Kebetulan saya ditelepon oleh Pak Kabak. Tadi Pak Zamroni sempat telepon saya pagi-pagi ketika mendapat flyer ini. Ya, saya kira beliau juga punya komitmen yang bagus. Ya, tentu akan memprioriti dari aspek quality dan aspek yang memang membutuhkannya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab soal madrasah swasta. Tapi yang dia jalankan hari ini adalah regulasi yang sedang dihadapi oleh Pak Zamroni, yang kebetulan kabak ya, kabak yang baru saja dilantik di Kemenak ya, Kemenak yang kita tahu semua adalah orang nomor 2 di NTB. Nah, saya kira ini menjadi peta potensi dan peluang bagi kita semua untuk bisa mengakses baik itu kedekatan secara historis maupun friendly, bisa diajak ngobrol, komunikasi, sehingga pertama bisa mengakses. Yang kedua, tentu kita butuh penjelasan juga bagaimana nasib para guru-guru swasta ini. Nah, pengalaman saya selama 2 tahun terakhir di Komisi 5, itu sebenarnya banyak sekali pelembagaan persatuan guru swasta. Bahkan kemarin yang datang audiensi ke kami itu, ya tadi salah satu yang dibicarakan adalah soal kesejahteraan dan nasib mereka bagaimana akses APBD. Nah, sebenarnya kemarin sudah dialokasikan di APBD perubahan itu lewat lupa nama programnya, itu dampak dari audiensi dari teman-teman SMK swasta. Ini juga yang memang SMK swasta yang terkategorikan di madrasah. Jadi ada yayasan pesantren kemudian mendirikan SMK. Cuman aksesnya lagi-lagi ini vertikal Dikbud. Karena biasanya yayasan pesantren yang ada di lingkungan kita itu kan ada yang vertikal ke Dikbud, ada juga yang SMP SMK-nya itu ke Dikbud, tapi alih sanawiyahnya itu selalu aksesnya ke Kemenak. Ini strategi bagi yayasan juga untuk mendapatkan akses sumber daya penguatan sehingga bisa survive sebagai lembaga pendidikan. Saya kira ini strategi yang bagus juga. Nah, kalau pemerintah daerah selama ini sejauh ini belum bisa banyak berbuat, saya kira belum bisa banyak berbuat untuk membuka ruang bagi keberadaan para guru honorer. Saya berkali-kali bertemu dengan Persatuan Guru Agama PGI yang diketuai oleh Pak Sulman Haris. Saya juga berkali-kali bertemu dengan Persatuan Guru Swasta Madrasah, ada juga persatuannya. Semua mendorong ada kebijakan yang sifatnya soal insentif dan juga soal bagaimana tentang kesejahteraan para guru. Nah, kemarin yang bisa kita akses ya soal insentif GTT itu, PJJ kalau nggak salah itu ya. Ada programnya itu PJJ itu, yang penambahan jam ngajar gitu, yang diakses lewat Dikbud. Nah, cuman lagi-lagi yang bisa mengaksesnya adalah guru dan madrasah yang di bawah vertikal Dikbud sendiri. Saya tidak tahu dan belum ada satu inovasi yang di level Kemenak sendiri untuk bisa membuka ruang. Yang terakhir, kehadiran Perda pesantren ya. Perda pesantren itu finalisasi di DPR sudah selesai. Kami kemarin sudah menyelesaikannya di tingkat konsultasi di Kemendagri dan sudah diputuskan. Artinya ketika diketok DPR maka perlu konsultasi lagi ke Kemendagri. Sudah diputuskan. Insya Allah ini akan segera dinomorkan. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa dinomorkan. Tapi kalau akhir tahun dinomorkan maka belum bisa masuk di APBD tentunya, di APBD provinsi. Ya. Bisa kita dorong mungkin di APBD perubahan nanti. APBD perubahan. Nah, tantangannya adalah bagaimana ini stakeholder dan masyarakat selain kami di DPR terus menyuarakan perangkat teknisnya, yaitu ketika ada perda maka ada pergub. Jadi perda itu sendiri, ya, perda ini adalah rujukan dari Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren memberikan perintah kepada negara agar pesantren, pertama selain diakui sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah lain, juga kewajiban negara untuk mensupport keberadaan keberlangsungannya dari uang negara. Selama ini kan normatif bahwa pesantren itu tidak diakui. Tidak diakui dalam artian mereka tidak punya legitimasi
memberikan sertifikat ini segala macam sehingga tidak bisa setara dengan lembaga-lembaga lain. Nah, dampaknya ketika diakui maka harus disupport. Support itu bagi infrastruktur, akses maupun mutunya. Nah, apa yang menjadi kewajiban kalau di Undang-Undang Pesantren maka APBN. Kalau di Perda Pesantren tentu APBD. Nah, dalam Perda Pesantren yang sudah kami susun itu sekitar 136 pasal. Secara umum isinya adalah tadi mensupport bahwa keberadaan pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang harus diakui. Terus yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Pesantren. Yang kedua, mendorong dan memastikan bahwa APBD provinsi, karena ini perda di level provinsi, mensupport segala kebutuhan keberlangsungan pendidikan di pesantren itu, dari infrastruktur, bangunan, kemudian soal kebutuhan aksesnya, soal kebutuhan mutu, ya infrastruktur misalnya seperti soal bangunan, soal fisiknya, soal akses misalkan. Jadi bukan hanya Kemenak ya, Kemenak nanti secara vertikal itu APBN. Maka ketika perda ini muncul, bisa semua OPD bisa melakukan peran untuk penguatan pesantren. Saya kasih contoh misalnya, di sana dibunyikan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan di pesantren, misalnya kalau dia membutuhkan akses, misalnya ada pesantren di tengah kebun, maka kebutuhannya adalah membangun jalan mungkin kebutuhannya 1 kilo. Itu bukan hanya Kemenak yang bertanggung jawab, tapi nanti akan diperintahkan lewat perda pesantren, Infraswil harus membangun jalan untuk menuju pesantren itu. Itu satu contoh. Begitu juga mungkin dinas kesehatan. Oh, di pesantren ini belum ada sanitasi yang layak kesehatannya. Maka perda akan memerintahkan agar dinas kesehatan melakukan pengadaan sanitasi yang layak untuk kesehatan. Begitu juga dari banyak aspek ekonomi dan segala macam. Nah, di perda pesantren ini adalah memberikan ruang buat pemerintah daerah agar bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pesantren. Nah, selama ini pesantren dan madrasah itu kan hanya dapat hibah dari APBD. Ya. Itu pun kalau ente nggak dekat dengan gubernur, Masih. Kalau ente nggak dekat nggak dapat ente. Iya. Dapat. Kalaupun dapat itu biasanya ya, kalaupun dapat itu biasanya 10 juta tahun ini, maka kalau dapat hibah 10 juta tahun ini, tahun depan nggak boleh dapat lagi. Itu aturan hibah. Sekarang dengan perda pesantren ini, maka nanti pemerintah akan melakukan pemetaan hal-hal strategis apa yang harus dianggarkan sehingga bantuan untuk pesantren, keberlangsungan pesantren itu betul-betul tertangani dari APBD di level provinsi. Ini sebenarnya. Begitu juga dengan aspek kesejahteraan. Nanti ini peluang sebenarnya. Kalau ada peta kebutuhan guru-guru swasta di madrasah, maka kesejahteraannya dibutuhkan. Beberapa pesantren juga memerintahkan soal kesejahteraan ini. Nah, ini sebuah harapan baru. Kalau pesantren ini betul-betul dijalankan, maka bisa menjawab soal pemetaan guru swasta madrasah tadi yang sudah tercover di APBN. Ada peluang. Nah, tantangannya sekali lagi, baik itu pergunus di kabupaten dan provinsi, saya kira harus menjawab peluang ini dengan melakukan kajian, mengadvokasi, dan memastikan gubernur untuk mengeluarkan pergubnya sehingga betul-betul efektif 2023 pertengahan itu bisa berjalan dan bisa hadir sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan problem masyarakat tadi. Sekian itu sebagai pengantar, Pak Masyir. Nanti kita bisa diskusi. Oke. Lagi saya terima kasih, mohon maaf karena saya sendiri baru nyampe Jakarta ini. Salam buat semua ya. Siap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ke Bapak Adianza SHI, Guru TOI, yang sudah memberikan gagasan atau sambutan tadi berkaitan dengan nasib guru kita ini yang saat ini sedang melakukan pendataan ya. Tapi intinya tadi saya kutip Bapak Ibu, tujuan pendataan pegawai non ASN itu di instansi pemerintah ya. Ini kan adalah untuk pemetaan pegawai non ASN ya, yang di instansi pemerintah gitu, bukan otomatis langsung diangkat menjadi ASN gitu ya. Jadi ada mekanisme sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya yang raise hand sudah ada beberapa orang ini. Yang jelas Pak Adiansa sama Ibu Doktor ini harus standby ini ya sampai jam 10 atau jam 10. Kayaknya ini akan diskusi
apa namanya yang baru pertama kali kita adakan, karena memang Bapak Ibu guru kita di madrasah ini banyak problem dan banyak sekali apa namanya permasalahan-permasalahan tentang pemerataan dengan guru-guru yang ada di Kemendikbud maupun yang mengajar di madrasah negeri. Tapi kayaknya Bapak Ibu di Zoom kita ini Pak Dewan, Ibu Dokter, ada juga saya lihat Ibu Istianah, salah satu guru madrasah di Aliyah Negeri. Beliau adalah non ASN. Nah, nanti juga mungkin bisa bertanya bagaimana apa namanya kondisi guru di madrasah negeri sama guru yang di madrasah ini. Baik, terima kasih yang sudah menjadi co-host hari ini, Pak Yunus dan Bapak guru yang lain, untuk bisa mengontrol unmute daripada peserta. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak narasumber, Ibu narasumber, ada 2 yang sudah raise hand ya. Yang di kolom chat juga boleh, kalau memang nanti waktu yang tidak kami bisa berikan kesempatan. Saya langsung aja untuk memberikan kesempatan karena waktu terus berjalan. Ada Ibu Herianah ya, SPDI. Ini dari mana nih Bu? Silakan diperkenalkan dan silakan dinyalakan mic-nya. Mau bertanya pada narasumber Ibu Dokter atau Pak Adian saya. Silakan Ibu Herianah yang pertama, silakan. Halo Ibu Herianah. Oh ya, masih belum respon ya. Oke, kalau begitu yang raise hand yang kedua Bapak Abdul Ghani. Ya, yang sudah raise hand, silakan. Dari Pondok Pesantren dari madrasah mana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Storing Pak, storing bisa dikecilin dikit audionya Pak? Suaranya ya? Ya. Ya, langsung poin-poin aja Pak ya waktunya. Silakan bertanya atau curhat atau Ya, apa. sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dr. Baik Mulyana, Dr. Unu NTB, kemudian Bapak Ardiansa, Dewan yang selalu kita apa namanya Ya, Bapak Ibu, baca tolong di tulisan- unmute Bapak Ibu. yang Biar selalu kita kita bisa baca mendengarkan. tulisan beliau dan selalu Ya. tampil di beliau. Baik, Pak Masir. Halo. Halo, iya ya Pak, lanjut. Ya. Mengacu kepada apa namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu di bab 2 pasal 2 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya kan sudah ada pengakuan dari pemerintah tentang tenaga pendidikan begitu. Jadi kalau misalnya ada pengakuan berarti kita sebenarnya ada kedudukan yang sama, baik guru yang ada di swasta maupun guru yang ada di negeri, yang tentu saja adalah yang honor maksud saya di sini begitu. Tapi sangat miris sekali kalau kita melihat guru-guru kita yang mengajar di lembaga pendidikan agama seperti di madrasah misalnya jauh beda ya dengan teman-teman yang apa namanya yang mengajar di sekolah umum, apakah itu negeri atau swasta. Sepertinya teman-teman guru yang honor di sekolah umum lebih dianggap sebagai anak emas ketimbang Anak emas ya. kita ya betul. Ketimbang kita yang ada Di madrasah ya. madrasah. Ini saya berbicara bukan atas nama pribadi. Ya. Karena saya sendiri juga kan Pak Muhammad Kepala tahu madrasah. ya. Tetapi ini saya berbicara tentang secara umum bahkan karena memang benar miris sekali kalau kita bandingkan madrasah dengan sekolah umum. Itu teman-teman coba bayangkan ya, teman-teman guru yang honor di PAUD saja itu sudah bisa ikut di 3K itu. Iya, benar. Yang honor di PAUD. Nah, kita ini yang teman-teman guru yang sudah mengajar di tingkat SMA atau SLT atau MA misalnya masih ada belum kejelasan.
Jelas pendidikan formal ya. Ya betul. Belum ada kejelasan tentang Oke, langsung tentang ke aturan pertanyaan itu. Pak Abdul Ghani, mohon maaf. Ini masih Untuk- ada surhatan dulu sedikit ini. Seperti Ya, yang ya. disampaikan oleh Ibu Dokter tadi itu. Oke, ya. Kemudian saya tidak mengerti apa maksudnya ya seperti apa mestinya kan walaupun di madrasah dan di sekolah umum mestinya kan sama kalau kita mengacu kepada undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu. Atau mungkin apakah yang di pusat sana mengerti seperti apa yang sudah mengerti, tapi terlalu sibuk mungkin untuk mengurus hal-hal seperti ini. Karena mungkin di kementerian itu juga, misalnya kenapa saya bilang sibuk, terlalu banyak mungkin urusan di kementerian itu, Bu. Ngurus haji, nikah, wakaf, keagamaan, bahkan yang hal-hal yang lain, misalnya seperti mohon maaf, seperti azan misalnya, ini mohon maaf ini. Maksud saya banyak sekali itu urusan. Mungkin apakah itu yang menyebabkan ini guru-guru madrasah kurang gimana begitu. Saya sebenarnya agak malu juga ada di sini Pak Muhasir, Pak Dokter, Pak Dewa, malu juga melihat teman-teman yang di sekolah lain itu sudah berlomba-lomba ikut tes P3K, sementara kita di madrasah ini hanya prank-prank saja. Ayo dari kalau kita baca di media sosial bulan ini kan prank-prank saja itu. Sampai sekarang belum ada kejelasan itu gitu. Saya kadang-kadang nggak malu sebagai kepala di madrasah itu melihat seperti ini begitu. Oke. Oleh karenanya ini adalah PR besar bagi pengurus pergunu ya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat wilayah. Saya harapkan menjadi fasilitator untuk bisa mungkin ya menentukan kebijakan pemerintah agar lebih kepada guru-guru yang swasta terutama di madrasah gitu. Kemudian saya setuju kalau misalnya pergunu itu selalu mengadakan seminar, pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas guru. Saya setuju sekali. Tapi PR besar ini adalah tentang bagaimana posisi guru ini disamakan dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum dari tingkat PAUD saja sudah bisa ikut tes, ya kenapa kita tidak begitu madrasah? Nah kemarin ada aturan yang saya baca yang bisa, tetapi dengan aturan-aturan yang sangat betul-betul diskriminatif begitu, ditaruh di posisi ketiga bahkan di posisi keempat itu sebagai cadangan saja begitu. Siap. Itu yang sebagai cadangan. Nah oleh karena ini adalah honor besar bagi pergunu, mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator untuk menentukan kebijakan pemerintah ini. Kemudian tadi ada saya garis bawahi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi tentang alasan-alasan guru di NTB sangat cukup banyak kalau direkrut yang mungkin akan merepotkan. Tapi begini Pak Dewan, mungkin kalau regulasinya itu diperbaiki, maka baik guru swasta honorer maupun yang honor di sekolah pendidikan umum maupun agama itu mestinya sama begitu, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes itu begitu. Itu maksud saya. Jadi kalau diberikan kesempatan yang sama, maka tidak ada antara sekolah umum dengan sekolah sekolah yang ada di sekolah negeri maupun sekolah agama begitu. Jadi walaupun dia banyak tidak ada masalah, tetapi kalau regulasinya baik maka semua itu bisa ikut begitu. Apakah dia lulus atau tidak itu kan tergantung dari hasil dari seleksinya. Nah itu. Kemudian saya sangat bangga ya ketika Pak Dewan juga menyinggung masalah pondok pesantren, karena kita juga berkecimpung di pondok pesantren, maka ini adalah angin segar gitu. Tapi sayangnya juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, kalau tidak ada orang yang kita kenal misalnya di daerah itu susah sekali. Link atau realisasi. Susah. Ya buktinya buktinya saya karena memang dari tahun ke tahun kami tidak pernah, karena mungkin saya tidak terlalu saya punya rasa malu yang begitu berat, begitu berat besar, sehingga kami tidak terlalu ingin mendekati orang-orang di provinsi itu untuk mendapatkan bantuan itu. Siap. Tapi melalui diskusi ini kita sudah. Tapi mudah-mudahan melalui aturan ini, aturan pondok pesantren ini perda pondok pesantren, mudah-mudahan bisa
dilihat ya bagaimana asosiasi pondok pesantren yang ada di Dompu. Siap. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermakna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghani, saya kepala sekolah dan beliau juga guru. Jadi banyak sekali PR yang harus dijawab oleh beliau dari kawan guru-gurunya ya. Baik, satu lagi Bapak Ibu yang sudah raise hand, Bapak Juraidin, untuk bisa memberikan pertanyaan singkat, jelas ya, biar dua narasumber kita hari ini bisa mengumpas daripada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Baik, mohon izin Pak Juraidin untuk di tes. Masuk nggak sih? Ya, jelas Pak Juraidin selaku Ketua PAC Jelas, ya? Pergunu Kecamatan Oja juga ini kayaknya nih. Dan oh ya, ini juga beliau sudah ASN ya, tapi P3K di Kemendikbud Pak Dokter, Ibu Dokter. Ya silakan Pak Juraidin. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ini sebelumnya minta maaf mungkin karena ini kan saya naungannya Kemendikbud lah. Jadi ada ini menarik lah menurut saya. Ada di persoalan sudah dijelaskan tadi. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Ini untuk terkait dengan guru-guru yang ada di madrasah dan swasta lah. Nah, kemarin ini gambarannya. Kemarin saya pergi ikut pelatihan terkait dengan pendataan ASN. Nah, dalam pendataan ASN, tentunya seperti yang dijelaskan oleh Pak Dewan tadi, bahwa rasio antara guru yang dibutuhkan sama banyaknya guru yang ada di sekolah negeri itu ya cukup jauh sekali dia. Yang dibutuhkan itu cukup jauh sekali. Kemarin sedikit gambarannya itu adalah di NTB itu guru yang ada di NTB itu sekitar 7.000-an. Kemudian yang dibutuhkan itu hanya 4.000-an aja. Artinya sisanya itu mau dikemanakan. Tapi ketika BKD kami dijelaskan kemarin, kami mempertanyakan pada tahun 2023 nanti apakah ini apakah langsung diangkat atau memang ada tahapnya. Nah tentu masalah ASN itu cuma nanti pada tahun 2023 itu akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu PNS dan P3K. Nah, cuma menjadi persoalan kemarin itu adalah bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak masuk di P3K. Nah, dijelaskan di sana bahwa jika mereka tidak masuk P3K, maka pemerintah itu memikirkan solusi baru. Artinya mereka tidak dirumahkan, tapi disejahterakan, tapi tidak melalui P3K mereka. Mereka akan dibuat ke pihak ketiga, dan pihak ketiga itu yang akan mengurus bagaimana gaji mereka, tapi mereka akan sejahtera. Nah, tapi tidak semestinya bahwa yang ikut pendataan kemarin itu semuanya akan masuk P3K, tidak. Mana yang lulus, kalau memang pemerintah ya masih tidak terpenuhi kuotanya, maka akan dilakukan tes-tes lagi. Nah, cuma menjadi persoalannya, jika mereka itu tidak terpenuhi ke P3K, pemerintah yang di Kemendikbud itu sudah mencari solusinya. Artinya mereka akan tetap sejahtera. Nah, cuma menjadi persoalannya yang di swasta ini. Nah, mungkin di sini kan ada Pak Dewan. Nah, kalau dari tadi kan sudah ada solusinya jika tidak lulus. Nah, di ini mungkin bisa diberikan gambaran lah ya, kesejahteraan yang didapat oleh teman-teman yang ada di guru di swasta maupun di madrasah. Karena kami mendengar bahwa di pemerintah Kemenak sekarang itu yang tes P3K itu belum dilaksanakan sama sekali. Jadi belum ada yang lulus sama sekali sampai saat ini. Nah, mungkin dari Pak Dewan itu bisa memberikan gambaran apakah ada solusi ya bagaimana bisa terakomodir ya teman-teman yang ada swasta maupun madrasah ini ya mendapat sesuatu ya gambaran supaya mereka sejahtera lah. Kalau di Kemendikbud itu sendiri ya mereka sudah memberikan gambaran jika tidak lulus ini solusinya. Mereka tidak akan dirumahkan. Nah, itu sedikit gambarannya. Mungkin itu sedikit Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Juraidin SPD selaku Ketua
PAC Pergunu Kecamatan Woja dan sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, dan tadi banyak sekali pertanyaan yang diberikan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, dua pertanyaan ini kita bungkus dulu dan kita akan dengarkan dulu ya jawaban dari Ibu Doktor yang sudah standby di layar kaca kita hari ini. Yang tetap semangat Ibu Dokter ya, walaupun besok awal pekan yang harus Ibu Dokter berangkat pagi-pagi ke kampus atau di tempat aktivitas ya. Baik, tadi ada Pak Abdul Ghani yang pertama Ibu Dokter, dia berharap Pergunu itu bisa menjadi fasilitator dalam sebuah kegiatan untuk membantu kawan-kawan guru di madrasah dan pesantren. Nah, yang tadi juga tentang disinggung tentang regulasi pesantren ini kapan mulai diimplementasikan Pak Dewan. Nah, gitu juga tadi Pak Abdul Ghani ya. Nah, terus dari Pak Juredin tadi kesejahteraan insya Allah ada pemerataan di tahun 2023, tapi beliau banyak fokus ke Kemendikbud ya, karena beliau adalah ASN 3K di SMA 2 Kempo kalau salah ya. Baik, kita dengarkan dulu paparan atau penjelasan singkat. Yang resen nanti dulu Bapak Ibu ya. Terus yang mau bertanya juga di kolom chat boleh ya. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih atas responnya. Yang pertama tentu saya pribadi selaku Ketua Pergunu juga maupun dalam aktivitas sebagai praktisi pendidikan tentu juga banyak melakukan dan dialog-dialog ya terkait dengan ini. Pada puasa Ramadan kemarin, saya atas nama Forum Rektor NU itu ber9 orang itu bertemu dengan Ketua Komisi 10 DPR RI terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan pendidikan tadi negeri dan swasta. Itu sebenarnya sudah kami lakukan. Artinya sebagai kapasitas pimpinan dan praktisi pendidikan, kami sudah melakukan itu. Dan tentu Ketua Komisi 10 dalam hal ini juga Mas Huda, kebetulan dari satu fraksi dengan Bang Yongki, ini fraksi PKB ya, beliau adalah wakil kita di DPR RI, Ketua Komisi 10 Mas Huda, itu menyampaikan bahwa memang kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan masih dirasa memang diskriminasi terhadap pendidikan swasta. Salah satu alasannya juga adalah keterbatasan anggaran. Saya pikir bukan keterbatasan anggaran, tapi Pak Dewan mungkin bisa menjawab nanti, itu lebih kepada politik anggaran saja sebenarnya. Artinya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tadi pendataan dan lain sebagainya seharusnya bisa dituntaskan jika mindsetnya memang adalah keadilan, mindsetnya adalah pemerataan. Nah, kemudian pada beberapa bulan yang lalu juga kami atas nama pimpinan pusat Pergunu maupun pimpinan wilayah perwakilan juga berkesempatan juga menyampaikan hal yang sama di RTP dengan Komisi 8. Komisi 8 ini adalah yang membawahi Kementerian Agama. Nah, tentu kami juga mempertanyakan ini dan menyampaikan usulan-usulan dari Pergunu terkait dengan satu, bagaimana kata frase madrasah itu tidak hilang dalam pasal-pasal RUU Sisdiknas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kebijakan pemerintah dalam hal ini di bawah Kementerian Agama juga mengcover kebijakan terkait dengan guru swasta supaya tidak banyak diskriminasi dalam praktiknya. Nah, ini sudah tersampaikan sebenarnya. Artinya tentu tadi ini kan kalau organisasi profesi guru dan lain sebagainya, kelompok masyarakat, kalau tidak secara masif disampaikan, itu biasanya perhatian pemerintah juga tidak maksimal. Nah, oleh sebab itu memang perlu artinya kita memang secara masif menyuarakan hal yang sama dari tingkat kabupaten, tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Dan ini dan Ketua Komisi 8 sendiri mengakui bahwa kami kalau tidak
didorong di ini, itu kita tidak ini gitu. Itu pernyataan Ketua Komisi 8 loh ya. Kita live Mereka kan. juga butuh kritik saran Ya. ya, Bunda ya. Ya, artinya juga butuh dukungan masyarakat karena apa? Diingatkan lagi tetap. DPR juga kan tidak punya hak eksekusi anggaran ya. Eksekusi anggaran adalah eksekutif kan, dalam hal ini kementerian kan, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Nah, ini kemudian yang kedua terkait dengan diskusi maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pergunung, itu juga insya Allah kita sudah mulai beberapa, dan kemarin misalnya kami sebagai Rektor UNU juga alhamdulillah juga dipercaya dalam melatih kepala-kepala sekolah di khususnya di NTB yang berhak sertifikasi kepala sekolah. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita dalam meningkatkan mutu guru. Dan saya pikir memang jangankan terhadap perorangan ya, institusi pendidikan swasta pun itu sangat diskriminatif gitu. Tetapi kita memang harus kerja keras. Nah, kemudian yang terakhir yang tentu saja saya ingin tanggapi adalah ini, sebenarnya kita juga sudah menyampaikan di forum yang lebih luas, dan memang saya juga sering diskusi dengan Bapak Kepala Dinas misalnya. Artinya kan kita di dua kementerian ini kan sudah ada, misalnya di Kemendikbud itu ada Dapodik, data pokok pendidikan kan, kemudian di kementerian ada EMIS. Nah, tentu ini sebenarnya harusnya menjadi dasar kebijakan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendataan kepegawaian ini harusnya. Karena apa? Bayangkan kalau data ini kan setiap sekolah sudah mulai tidak ada yang sekolah itu tidak mengaktifkan data Dapodiknya atau mengupgrade maupun mengupdate data Dapodik maupun EMIS-nya. Pasti dia akan tertinggal. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya database yang ada di Dapodik maupun EMIS ini dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan, maka dia sudah tahu sekian ratus ribu satuan pendidikan yang ada dengan sekian ratus ribu atau sekian juta tenaga pendidik, baik yang ASN, non ASN, statusnya honorer daerah, ini kan sudah terpetakan dengan baik seharusnya. Dan alhamdulillah, saya tidak tahu sekarang, tapi akhir Desember kemarin sebelum Muktamar NU, saya berkesempatan bertemu dengan Pusdatinnya Kementerian Pendidikan, dan ini kebetulan orang NU, tapi sekarang saya tidak tahu apa masih beliau atau tidak. Tetapi beliau berjanji waktu itu sebagai sebuah komitmen pribadi bahwa seluruh data pendidikan, baik guru, siswa, dan lain sebagainya di seluruh kementerian itu akan menjadi satu data. Nanti akan terkoneksi dengan data di Kementerian Dalam Negeri, sehingga itu menjadi tidak ada data double itu. Karena potensi data double itu adalah potensi dalam tanda petik korup dan dimanipulasi kan. Nah, uangnya tetap jalan, tapi data realnya nggak ada, penerimanya fiktif, walaupun ada. Nah, itu banyak terjadi, dan itu bukan rahasia umum. Nah, oleh sebab itu maka usulan kita, dan termasuk ini ada Pak Dewan juga, kalau mengambil, artinya salah satu dasar untuk mengambil kebijakan itu ada Dapodik dan EMIS ini seharusnya gitu, dan itu sudah tersampaikan sebenarnya di kementerian ya, khususnya Pak Menteri, karena menurut Ketua Komisi 8 kemarin waktu kita RDP itu sudah Pak Menteri juga sudah dipanggil, Pak Dirjen juga sudah dipanggil untuk menjelaskan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat ini. Nah, terakhir adalah bagaimana kita mau penyamaan kedudukan yang sama, baik sebagai guru misalnya. Akses saja tidak dibuka, gitu kan? Akses saja tidak semua seperti ini kan, tidak dibuka, aksesnya tidak sama. Ya pastilah pengakuan yang tidak sama pasti menimbulkan
ketidakadilan itu sudah pasti gitu. Nah, jadi tentu saya berharap tidak saja secara pribadi, tentu ada ikhtiar-ikhtiar bersama dari kita selaku masyarakat juga dengan Dewan, Pak Dewan dan hal ini eksekutif untuk sama-sama menyuarakan. Nah, terakhir solusi dan tawaran dari Pergunu adalah, dan ini sebenarnya amanat Kongres kemarin, guru itu memang harusnya tidak saja mengandalkan dari gaji sekolah ya, karena memang kalau gaji sekolah pasti kita sama gitu kan, mau negeri mau swasta gitu ya, Harus kita punya bisnis sampingan ya, Bu Dokter. Nah, tapi itu yang disebut dengan teacherpreneur. Teacherpreneur artinya bahwa guru juga harus berwirausaha. Nah, saya teringat almarhum Mbah Mun itu menyampaikan begini. Jadi kalau mau kaya gitu, ya setiap guru harus memang memiliki usaha. Karena kita kata beliau, kalau saya tidak salah kutip ya, ittabi'u ma la yas'alukum alaihi ajran, itu artinya kita guru itu memang profesi yang tidak boleh kita mencari upah gitu. Siapa yang memikirkan upah kita? Ya pemerintah seharusnya gitu kan. Dan iya kan. Nah, jadi guru memang dituntut profesional maksimal dalam tanda petik bahasa agama ikhlas, tetapi pemerintahlah yang memikirkan kita, sehingga kita sebenarnya tadi, masa guru demo itu malu sebenarnya gitu, tetapi itu hak kita, kalau nggak kita suarakan nggak bisa juga gitu. Jadi dalam hal ini memang ya sama Pak, kita juga malu sebenarnya gitu, tetapi memang ini masalah hak dan keadilan itu juga harus kita sampaikan sama-sama. Saya pikir ini respon saya terhadap ini, dan insya Allah usulan-usulan dari cabang-cabang, misalnya tentang topik apa yang memang harus ini, silahkan saja, kami siap memfasilitasi. Dan kalau misalnya waktunya agak banyak tadi, sebenarnya kita bisa meminta Pak Kanwil atau ini tadi Asar Pak Kabakset sebenarnya WA saya, insya Allah beliau karena keponakan, jadi insya Allah Bibi saya hadir gitu, tapi saya nggak tahu apa sudah terkomunikasi lagi apa tidak dengan Pak Kabakset gitu. Jadi seperti itu Pak Moderator, respon saya sebenarnya. Ya, oke, terima kasih Ibu Dokter. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan rasanya tadi sudah ada sedikit atau banyak solusi yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada Pak Gulgani dan Pak Juraidin ya. Mudah-mudahan bisa bermakna, bermanfaat ya. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, Bapak Adihansa Guru Toi, masih bersama kita di secara virtual hari ini. Iya. Oke, baik. Ya, baik Pak. Tadi ada dua penanya Pak dari kawan-kawan kita di Kabupaten Dompu. Yang pertama tadi Bapak Abdul Ghani, beliau juga kepala madrasah sekaligus pengurus MVCNU di Kecamatan Manggalewa. Beliau berharap ada dorongan dan ada strategi dari beberapa regulasi yang Bapak buat seperti pondok pesantren maupun madrasah ini didukung dengan implementasinya Pak di lapangan. Dan yang berikutnya tadi Juraidin tadi, DPRD ini harus berikan solusi tentang guru madrasah ini agar tahun depan ini bisa masuk dalam dataan P3K seperti yang diadakan oleh teman-teman Kemendikbud gitu. Walaupun guru di NTB banyak, tapi adalah solusi terbaik dari anggota dewan katanya untuk bisa memberikan pemerataan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah negeri atau di Kemendikbud seperti itu, karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa gitu Pak Dewan. Ya, mohon untuk bisa ditanggapi dari Pak Juraidin dan Pak Abdul Ghani, mohon Pak. Oke Pak Moderator, tapi bising ya saya. Oh iya. Sorry. Oh iya, lagi di jalan ya. Oke, nggak apa-apa Pak, biar dimatikan kamera nggak apa-apa. Penting bisa. Yang pertama itu saya kira kembali ke soal pesantren. Tentang perda pesantren itu adalah pintu masuk yang sangat bagus untuk teman-teman. Nah, saya sarankan Pergunu ya itu melakukan advokasi soal perda pesantren ini udah perdanya sudah dibuat. Cuman harus kita pastikan adalah perda ini bisa berjalan secara efektif.
syaratnya adalah ada pergub. Kalau ada pergubnya maka akan masuk ke APBD. Ya. Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak menganggarkan kebutuhan pesantren, terutama wabil khusus kita bicara ini adalah guru-guru madrasah dan guru-guru pesantren. Maka itu secara nomenklatur yang menjadi panduan hukumnya itu sudah ada. Selama ini kan selalu alasannya tidak ada panduan hukum, tidak ada yang memerintahkan. Benar. Nah, saya kira itu untuk efektif yang harus bisa diadvokasi. Nah, kemarin yang saya ajak ke advokasi draft grup itu lokasi pesantren di Kanwil Kemenang. Nah, teman nanti saya sedang menunggu model draft grup. Itu sebagai contoh dari Jawa Barat dan Bandung kemarin. Saya sudah berikan dan saya ajak kunjung ke Barat kemarin untuk belajar kalau pesantren di Jawa Barat. Nah, saya kira jawaban ini yang bisa diadvokasi oleh Pergub dan teman-teman dan setiap masyarakat agar disegerakan ini. Sekarang sudah saya sampaikan tahapannya proses dan DPR minta gubernur segera merumuskan pergubnya, segera implementasi paling lambat tahun 2020 kitanya bisa dipastikan di anggaran APBD perubahan. Sudah bulan-bulan ini bisa masuk di APBD murni 2023, tapi sekarang sudah bisa masuk harusnya. Karena bulan Oktober nanti kita bahas APBD murni di level provinsi. Nitip proposal Pak Dewan. Ya. Gimana Pak Gani? Nitip proposal. Proposal. Saya kira ini harus segera dirumuskan. Pemimpin MTB ini harus sering ada ulama ke depan. Benar ya. Oke. Siap. Pesantren ini kalau tidak afiliasi yang sama maka tidak akan didengarkan. Saya kira matangkan di pesantren ini tidak boleh lagi begitu ke depan. Siapapun pemimpinnya ini maka mandat regulasi ada. Itu loh teman-teman. Soal guru-guru itu sebenarnya di Komisi 5 hampir tiap waktu saya terima hearing itu masih para guru swasta itu. Nah, cuman lagi-lagi kita belum menemukan soal vertikal ini. Kita belum menemukan kali ini bantuan hukum misalkan madrasah pesantren. Kemarin itu regulasinya selalu dibahas untuk keagamaan. Bisa guru-guru swasta yang di level SMK, SMP swasta, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Bila ini balik ke pesantren ini sudah ada dan diberlakukan seperti pesantren, pemerintah daerah berkewajiban tanggung jawab terhadap kesejahteraan para guru swasta di luar guru non vertikal, di luar guru yang vertikal. Jangan nanti dikatakan ini sama dia ada NPD pemerintah pencitraan. Ya, masih Pak Adiansa? Ya, gangguan sinyal Pak. Ya, putus-putus memang suaranya Pak. Ya. Lagi di misalnya. Jadi mana yang ini misalnya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Adiansa. Rasanya ini ada sedikit kesalahan teknis ya, jaringan ya, kurang maksimal di audionya Pak Adiansa Guru TOI. Halo, masih Pak? Ya. Ya. Itu dulu pengantar nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Adiansa SHI selaku Ketua Bapemperda di Nusa Tenggara Barat. Nah, tadi ada beberapa petik yang poin yang saya petik Bapak Ibu ya. Tadi memang harus segera pergubnya harus dikeluarkan supaya ada kesejahteraan madrasah dan pesantren ya. Dan pemerintah daerah juga harus berkolaborasi, harus mengambil kebijakan itu Pak Geno tentang pondok pesantren itu agar kesejahteraan guru-guru madrasah dan pesantren juga bisa dibantu oleh kawan-kawan atau pemerintah daerah seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, menarik kita diskusi hari ini.
Kayaknya kawan-kawan Pergunu Kota Bima dan Kabupaten Bima juga, Mas Agus sudah hadir juga bersama kita. Selamat malam, dan Pak Hadi Wijaya juga Sekjen Pergunu Provinsi masih juga bersama kita. Baik, yang raise hand yang ketiga ini ada Pak Abdul Rahman. Ibu Dokter, Pak Dewan, kami masih ada waktu ini 30 menit lagi karena jam 10 harus kita off dialog atau diskusi kita gitu. Tapi yang jelas dari kehadiran Bapak Ibu ini mewakili semangat dan untuk menyampaikan curhatannya gitu kepada Ibu Dokter dan Pak Dewan supaya tahun depan ini kesejahteraan guru madrasah itu bisa dioptimalisasi ya, dioptimalkan. Baik, yang resen pertama Pak Abdurrahman di sesi kedua, langsung to the point Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Abdurrahman, dinyalakan mic-nya, bisa mendengar kami? Tes. Oke, jelas Pak Abdurrahman. Jelas Pak Masir ya? Oh ya, oke. Silakan diperkenalkan dari mana Pak Abdurrahman, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya juga anggota Pergunu di Kecamatan Moja. Nah, di sisi lain juga saya adalah guru yang mengabdi pada madrasah swasta At-Taqwa Desa Wanduru. Ya. Baik, menarik apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk hadir di layar ini dalam rangka berbicara tentang nasib kita selaku guru yang ada di madrasah swasta. Jadi saya rasa poin pentingnya pertama adalah kita harus sepakat bahwa hari ini ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap teman-teman atau kita semua yang ada di madrasah swasta terkait masalah pendataan guru pada tahun 2022 ini. Itu harus kita sepakati dulu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sedikit ingin bercerita tentang keberadaan kami dulu. Kami secara pribadi mengabdi pada sejak tahun 2005, Pak. Lebih kurang 16 tahun ya. Jadi pada saat itu ada kawan-kawan yang mengabdi di madrasah swasta di Kilo di At-Taqwa Wanduru, akan tetapi mereka di-SK-kan oleh Kepala Min Negeri. Nah, kami mengambil kesimpulan bahwa memang Min Negeri adalah induk dari sekolah-sekolah swasta yang ada di bawahnya. Misalnya kalau di Dompu ini di Kendai 2 ada Min Kendai 2. Nah, sekolah-sekolah swasta yang ada di bawah Min itu induknya di Min, itu pun penting. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah apakah tidak bisa jadi Min itu memberikan rekomendasi kepada guru-guru sekolah swasta untuk mengambil bagian dalam pendataan ini berdasarkan tahun pengabdiannya. Jadi kalau kita bertendensi kepada regulasi yang sekarang ini, tentu ada hak-hak yang terabaikan di sana. Jadi berbicara masalah pengabdian, tentu teman-teman mohon maaf yang di sekolah-sekolah negeri, mungkin mereka baru masuk tahun 2-3 tahun kemarin, tapi kita yang di sekolah swasta ini bahkan sudah ada yang meninggal, saking lamanya dia mengabdi. Jadi sampai hari ini tidak ada kepastian mereka mau dikemanakan. Jadi itu. Kalau bisa, jadi sekolah-sekolah negeri itu diberikan kewenangan kepada mereka untuk memberikan rekomendasi atau apapun namanya di sekolah-sekolah swasta, sehingga teman-teman di sekolah-sekolah swasta itu dipekerjakan misalnya di sekolah masing-masing berdasarkan SK penempatan dari Min. Ya, sehingga lewat itu saya berpikir mereka memiliki hak untuk didata dalam pendataan tahun sekarang ini. Jadi itu dulu untuk sementara. Mohon maaf Pak Muhasib. Jadi yang terakhir, jadi pada diskusi kita malam ini, saya mikir harus ada poin penting atau rekomendasi yang harus kita berikan selaku Pergunu kepada Kementerian Agama
tentang persoalan yang sangat urgent ini. Oke, ya. Oke. Harus ada rekomendasi apapun namanya, sehingga Ya. memang kita diperhatikan. Tidak, coba kalau tidak ada inisiatif kita hari ini untuk membuka dialog lewat ini, kita tidak tahu bagaimana kabarnya. Kita dibiarkan begitu saja, melihat begitu saja, mendengarkan kabar begitu saja. Sementara di tiap wilayah seharusnya perwakilan dari guru-guru diundang, diberikan informasi secara pasti tentang regulasi ini, supaya tidak ada asumsi-asumsi lain kita di bawah ini kepada pemerintah di atas. Jadi kenapa ada banyak asumsi-asumsi yang liar, karena memang kita tidak paham betul bagaimana regulasi ini. Ya, oke. Itu Baik, Pak Pak Abdurrahman. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Pak Abdurrahman selaku guru madrasah swasta di MI At-Taqwa Kabupaten Dompu ya. Tadi banyak sekali beliau menyampaikan curhatannya lewat kita hari ini. Baik, rasanya yang ada di kolom chat ada yang bertanya Bapak Ibu. Oh ya, Pak Abidin ya. Ini pertanyaan yang kedua dari sesi yang kedua. Pak Abidin masih bersama kita di virtual? Ya. Halo, Pak Abidin. Pak Muhammad Yamin? Tes? Yang dari mana Pak Muhammad Yamin mau tanya moderator? Oke, silakan. Halo? Halo. Ya, assalamualaikum. Oh iya, oke, silakan Pak. Poin Pak, yang poin-poin apa yang dipertanyakan sama Pak Dewa sama Ibu Dokter ya? Karena ini sesi terakhir ini kayaknya udah mendekati pukul 10 ini. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati dan banggakan Bapak Dewan, Bapak Adiansa SHI, yang sangat luar biasa dalam melakukan konsep pemaparannya terkait dengan persoalan ini. Hal yang kemudian Ibu Rektor Gunung yang kami hormati dan banggakan pula, serta pengurus ya Pergunu baik di wilayah maupun di Kabupaten Dompu, serta rekan-rekanku Dewan Guru non-PNS yang ada di ruang lingkup Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Ya, alhamdulillah saya mendengar, menyimak apa yang jadi sebuah pertanyaan dari rekan-rekan dan tanggapan dari Bapak Dewan maupun Ibu Rektor yang sangat luar biasa dari tadi. Cuman titipan kami, wabil khusus saya pribadi mewakili rekan-rekan guru terkait dengan persoalan ini. Saya secara pribadi mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas ya tanggapan Pak Dewan beserta Ibu Rektor itu yang sangat luar biasa. Ya, saya menegaskan kembali atau menguat apa yang jadi pertanyaan dari teman-teman tadi, baik dari saudaraku Bapak Geno, Bapak Juredin, Bapak Juredin, Pak Abdurrahman. Ya, saya sekali lagi menguat kembali terkait dengan regulasi ya atau peraturan yang terkait dengan guru honor itu harus diamandemenkan. Mohon Pak Dewan untuk menyikapi nanti ya terkait dengan perubahan-perubahan yang bernilai keadilan ya terhadap Dewan Guru atau guru honorer yang ada baik di instansi pemerintah maupun non pemerintah. Lalu yang kemudian terkait dengan tanggapan Rektor tadi, Ibu Rektor, kebijakan pendidikan ini harus secara maksimal ya. Kami sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus wilayah Pergunu yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk dapat mendampingi dan memberikan sebuah tolak ukur yang baik bagi guru-guru yang ada non PNS yang ada di madrasah swasta.
Lalu mungkin ini menjadi sebuah penyikapan saya yang ada di Kabupaten Lumpu, ketika persoalan tidak ada serius atau tidak ada tanggapan dari pemerintah kabupaten, khususnya di Kementerian Agama, mungkin kami di guru non PNS yang ada di Kabupaten Lumajang akan turun, akan menyikapi, mungkin melalui demo atau dialog secara khusus bersama DPRD ataupun di instansi yang terkait Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Audiens ya. Ya, audiensi. Ya, mungkin itu saja harapan kami yang ada, guru yang ada di Kabupaten Lumpu terkait dengan persoalan yang marginal, ya, yang tidak yang tidak menghargai apa yang jadi sebuah harapan-harapan guru honor yang ada di madrasah swasta ini. Ya, demikian Bu Rektor, Bapak Moderator dan Pak Dewan Guru TOI yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Yayasan sekaligus Kepala Madrasah sekaligus Ketua MWC Kecamatan Moja Bapak Muhammad Yamin yang sudah memberikan unek-uneknya tadi dan saran-sarannya. Tapi saya rasa banyak ke Pak Adiansa ya, Pak Yamin ya. Tadi ada kata-kata segera diamandemenkan, butuh keadilan dan sebagainya. Karena di madrasah itu ada guru sertifikasi, ada non sertifikasi. Nah, tadi Pak Burahman itu pengabdiannya sudah cukup lama, mendapatkan SK dari MI Negeri, terus sekarang itu SK-nya tidak tahu arahnya mau di kemana dan sebagainya ya. Oke, baik Ibu Rektor masih bersama kita. Waduh, masih sehat ya. Jangan lupa minum Ibu. Ya, silakan minum air putih biar terus kita, karena ini diskusinya malam hari asik juga ya, tenang. Dan Pak Dewan juga mungkin lagi OTW, ya, masih matikan kamera. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya ini sesi-sesi terakhir kita dan dari dua penanya tadi akan mewakili kita yang ada di virtual ini. Yang pertama dari Pak Burahman dan yang kedua dari Pak Yamin ya. Ibu Dokter, boleh saya ulangi lagi atau gimana? Ya. Baik, saya langsung. Oke, ya silakan Ibu Dokter. Ya. Pertama tentu saya setuju bahwa pertemuan atau diskusi virtual ini harus ada rekomendasi dan malam ini alhamdulillah Pak Guru TOI atau Bang Yogi bisa bersama kita dan beliau jangan-jangan besok pagi udah muncul di koran besok pernyataannya. Amin. Karena begini, ini terlepas dari ini ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya wakil gitu. Terlepas dari ini ya, artinya kita butuh tidak saja Bang Yongki, tetapi lebih banyak lagi guru TOI yang ada di DPR yang bisa menyampaikan itu. Nah kemudian iya, jadi bukan ini. Jadi kalau saya sih bukan karena Bang Yongki ya, harusnya Bang Yongki tetap gitu. Ya, siap. Bisa menyuarakan ini. Penting Bima Dompu bekerjasama Pak Gus ya. Aman. Kemudian yang kedua terkait dengan ini, kembali ke pendataan ini ya. Saya juga tadi sambil men-breakdown ulang apa sih syarat-syarat yang ini. Ini kan kebijakan ini tidak ujuk-ujuk muncul ya, tetapi sudah lama sebenarnya prosesnya ini. Sehingga saya baca persyaratan untuk pendataan Kemenak hari ini itu sebenarnya adalah surat yang memang diajukan oleh BKN ya, yang direspon oleh Kementerian Agama kemudian diturunkan. Nah, syarat pertama sebagai yang bisa didata sebagai pendataan hari ini itu kan ada paling tidak ada 5 syarat. Yang pertama itu kan berstatus tenaga honor kategori 2. Nah, artinya ini tentu dan sebelum database. Nah, artinya memang ini kan sudah ada sebelumnya ini proses-proses yang dilakukan oleh dan sudah lama sekali kan ada K2 dan sebagainya. Ini yang sisa-sisa kan ini artinya solusi tahun yang tahun kapan gitu ini yang belum selesai. Nah,
itulah yang tadi yang pertanyaan apa, ini pasti ada solusi-solusi berikutnya dari apa tadi yang dari Pak Jurai itu. Ya tadi itu. Oh ya, Nah, Pak kemudian Juredin ya. persyaratan yang kedua kan tadi jelas honornya itu dari APBD atau APBN. Nah, kemudian yang ketiga di SK-kan oleh minimal atau diangkat oleh unit kerja yang paling minim. Nah, artinya kalau kita memang ini mindsetnya adalah mindset dalam tanda petik ya, satuan pendidikan pemerintah gitu, artinya institusi yang dikelola oleh pemerintah. Tidak ada mindset swasta yang masuk dalam frame kebijakan atau narasi persyaratan ini gitu. Yang ketiga adalah kalau ini kan paling lambat 1 tahun masa kerjanya itu 2021. Nah, ini tadi yang ditanyakan, padahal itu sudah 15 tahun, bahkan 20 tahun mengabdi gitu, tapi nggak bisa di ini. Pertanyaan pertama tadi menarik bahwa kan kita juga digaji dari bos, dari uang bos. Uang bos itu juga APBN gitu. Kenapa APBN ya. nggak? Iya, kenapa nggak bisa masuk gitu? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri kalaupun menjawab tidak punya kewenangan karena ini kan sifatnya kebijakan pusat ya yang dijalankan juga di daerah. Nah, nanti kita akan usulkan juga disuarakan di tingkat pusat sehingga bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, kemudian yang terakhir itu minimal 20 tahun usianya. Nah, ini persyaratan formal, persyaratan yang memang disyaratkan oleh surat edaran itu gitu. Saya kan tadi ini kan semua sebenarnya sudah masuk semua itu. Kita udah mengabdi di madrasah berapa puluh tahun bahkan. Tidak hanya setahun tapi sudah bertahun-tahun. Tapi nggak bisa masuk database. Nah, tentu ini sebenarnya kalau ada Pak Kabakser tadi itu paling pas menjawab itu karena itu menyangkut kebijakan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua adalah usulan saya karena tadi usulannya itu seharusnya pendataan ini itu didasarkan pada data yang ada di Dapodik. Data yang ada di Dapodik di bawah Kementerian Pendidikan dan data EMIS yang ada di Kementerian Agama. Karena apa? Karena itu yang real. Kan misalnya saya di Yayasan NU Al-Mansuriah di Pondok. Ada mulai dari TK, mulai dari RA, SNI, kemudian MTS, kemudian itu kan semua gurunya masuk di data itu sesuai dengan ini. Bahkan kita sendiri di pondok punya nomor induk pesantren kan. Nah, artinya itu sebenarnya data dasar ini harusnya dipakai kebijakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini juga berkonsekuensi pada penganggaran secara nasional gitu untuk arah kebijakan. Kan di undang-undang kita minimal anggaran pendidikan itu kan 20%. Nah, tapi 20%-nya itu kemana? Jangan-jangan untuk belanja rutin. Belanja rutin itu kan gaji pegawai udah masuk di situ. Tidak pada aspek ini kan tidak match strategi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan nasional. Itu adalah strategi pertama adalah peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru yang paling pokok itu tidak saja pada peningkatan kompetensi profesionalnya, tetapi pada peningkatan kesejahteraannya yang dimulai dari kesamaan akses yang harus diberikan kepada guru-guru negeri maupun guru-guru swasta terutama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah tentu yang jadi usulan rekomendasi ini adalah kayak tadi bagus juga sih yang terakhir tadi. Artinya kan ini ya satuan pendidikan yang di bawah negeri misalnya madrasah ibtidaiyah negeri min mana misalnya itu meng-SK-kan ini atau saya tidak tahu tapi itu boleh apa tidak di regulasinya mereka saya tidak paham, tetapi bahwa yang diatur di sini adalah unit kerja paling
minimal di SK-kan oleh kepala unit kerja satuan atau satkernya masing-masing. Nah, ini artinya kalau misalnya kalau di kecamatan kan ada KUA misalnya, kalau di sekolah kan ada KKM ya, KKM. Ya, nah mungkin seperti itu yang kita ini gitu. Tapi kan tentu karena birokrasinya ini ada hukumnya sendiri ya tentu ini seharusnya yang kita harus tahu dulu regulasi SOP kementeriannya masing-masing gitu. Karena tentu mengubah tata kelola itu kan pakai peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, ada misalnya kalau di Kementerian Agama kan PMA, peraturan Menteri Agama, kayak gitu nomor berapa terkait dengan kebijakan seperti ini. Saya pikir itu jawaban saya terkait dengan usulan-usulan yang tadi, dan saya pikir ada beberapa poin rekomendasi tadi yang mungkin bisa kita sama-sama ini. Dan bagus juga mungkin PC Pergunu Dompu di masing-masing ini mengagendakan atau bersurat untuk hearing atau audiensi dengan DPRD masing-masing. Bisa saja tidak hanya Pergunu, tetapi mengajak juga guru-guru swasta lain di bawah organisasi masing-masing misalnya, itu bersama-sama, tidak usah banyak-banyak, 20-30 orang perwakilan dari masing-masing itu untuk bersurat resmi mungkin atas nama Pergunu ke aliansi guru ini yang terdiri dari Pergunu, sampai PRI atau apa, ya untuk audiensi ke Dewan, sehingga itu terbaca di publik bahwa kita menuntut adanya kesamaan akses. Nah, persoalan nanti kita lulus atau tidak itu persoalan kedua gitu. Yang penting kita udah masuk dalam proses tahapan awal pendataan yang sama tanpa diskriminasi. Ya, tadi kan kalau sudah masuk nanti kita kompetisi lagi tahap kedua untuk melayakkan diri kita lulus gitu. Nah, ini bagaimana kita tahu belajar lagi gitu ya. Aksesnya saja udah diblokir kan gitu. Nah, ini termasuk juga mungkin nanti kita akan ada Pak Sekom juga di sini nanti Pak kita minta dia menyampaikan beberapa hal juga. PW juga bisa mengagendakan untuk hearing juga dengan DPRD provinsi. Nah, ini Pak Yongki mungkin kita akan bersurat Pak Yongki. Mohon juga ya arahannya Pak Dewan Pembina. Apakah nanti PW Pergunu dengan asosiasi atau forum organisasi profesi guru lainnya yang ada di NTB untuk bersama-sama ke DPR untuk juga mendesak supaya DPR menggunakan kewenangannya untuk memanggil gubernur. Ini Perda sudah ada, eksekutornya bisa nggak ini dan lain sebagainya. Itu kan juga butuh sinergi sehingga Pak Dewan menetapkan juga komponen-komponen masyarakat juga bisa bersuara kencang untuk mempercepat implementasi dari apa yang sudah diikhtiarkan DPR. Dan seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Rektor. Itu dia luar biasa sekali, ada banyak solusi yang tadi diberikan ya Pak Yamin, Pak Abdurrahman. Dan tapi intinya kita masih setia di sini dan kebetulan Ketua Pergunu Dompu juga masih bersama kita dan nanti kita akan minta closement akhirnya nanti kepada beliau apa yang harus kita lakukan setelah diskusi ini. Saran-saran dari Ibu Rektor juga tadi cukup bagus melakukan hearing atau audiens dengan DPRD Kabupaten Kota maupun Pemda atau mungkin Kemenak Kabupaten Kota ya. Baik, mohon maaf ini Pak Adiansa masih mendengarkan kami Pak? Oke, baik. Tadi ada Pak Muhammad Yamin dari Desa Mumbu, beliau juga Kepala Madrasah dan Ketua MVCNU Kecamatan Uja. Beliau minta untuk segera diamandemenkan beberapa kasus-kasus ini supaya bisa menjadi kasus nasional dan bisa cepat direspon oleh teman-teman DPRD pusat. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi beliau harus sebagai anggota DPRD di provinsi untuk mengawal kebijakan-kebijakan mengenai kesejahteraan. Selain dari membuat undang-undang pesantren atau madrasah, mungkin ada kesejahteraan lain Pak, kayak beasiswa atau mungkin TFG dari daerah provinsi maupun pusat ya, sehingga nanti ada double gitu maksudnya. Karena justru saja
mengajar di madrasah ini cukup lelah sekali Pak Dewan katanya begitu ya. Mungkin bisa diberikan tanggapan Pak Dewan, poin-poin. Silakan. Ya, yang terdekat itu yang akan kita lakukan itu Ya. education. Artinya rencana kemarin yang insya Allah kalau ada air sumber kita akan menggelar pergunu dan seminar, artinya bisa mendorong pergunu. Maka bobot aplikasinya lebih bagus. Jadi dari enak. Kalau itu sudah didorong stabil dengan argumentasi saya bilang ini seminar dari perspektif saya menyampaikan secara formal ya dalam rapat diskusi. Kira begitu. Terus yang lain soal perjuangan saya kira tetap kita sampaikan secara normal maupun tidak. Saya ketemu Pak Kapten, saya sering sampaikan. Cuma tetap mencari formula seperti apa sehingga itu bisa menangani masalah. Kalau tidak semua ya pelan tidak semua. Oke, sip. Masalah di bawah kan memang kita tahu sangat banyak dan sangat kompleks persoalan-persoalannya. Saya apresiasi nanti kalau Pergunu NTB dan Pergunu kabupaten-kabupaten melakukan hearing di tempat masing-masing biar pada mengambil kebijakan bisa itu kepada bupati maupun DPR menyampaikan aspirasi tentang nasib dan kesejahteraan di masyarakat masyarakat. Jika penting ini disuarakan oleh Pergunu, saya kira nanti di level provinsi oleh Pergunu NTB dan hadirin yang ada di parlemen saya kira memiliki komitmen yang sama. Saya lihat kebetulan yang 5 sekarang itu Ketua PKB, Pak Adi, ketuanya dan wakil ketuanya Muhammad Akri. Ini semua. Kita sangat terbuka berkirim ke sana dan diadvokasi. Saya yang di Perda juga akan mensupport itu dan mempercepat hanya regulasi-regulasi yang kita perlukan sama produk. Ya, oke Pak Dewan. Dengar dengan baik. Dokter tunggu kirimnya saya juga akan teman-teman di kabupaten juga ayo kita terus bergerak dan memang Pergunu harus ini dokter. Saya bangga dan kehidupan untuk menyoal dan memperjuangkan ini. Kira demikian teman-teman. Oke. Oke, terima kasih Pak Dewan yang luar biasa. Bergerak bersama ini ya. Beliau di parlemen, kita di lapangan harus bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan gitu. Apalagi PWW ini masih setia dan Pergunu Dompu juga masih setia bersama kita, Bima, Kota Bima. Kalau kita bergerak bersama, insya Allah akan membantu beliau-beliau di parlemen untuk mengambil kebijakan yang positif tentunya ya. Tapi tentunya bertahap, bersabar ya, step by step ya, sedikit demi sedikit. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, informasi waktu hari ini menunjukkan pukul 10 kurang 7 menit. Nah, waktu 7 menit ini kita akan berikan kesempatan ini kepada Ketua Pergunu Kabupaten Dompu kita nih ya. Apa langkah apa selanjutnya ya. Saya selaku sekretaris akan manut saja mengikuti apa yang menjadi arahan dari Pak Ketua. Kebetulan juga beliau ASN dari Kementerian Agama di Madrasah Al-Ilm Negeri. Ya, silakan Pak Ketua, Pak Abdul Basir. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang kedua kalinya sebagai ya mungkin kesimpulan akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, ada beberapa poin mungkin yang akan menjadi autensi kita, yang dimana berbagai macam persoalan, masukan, saran-saran daripada kita semua akan menjadikan sebuah rekomendasi yang memang pada dasarnya memang pertama ya kita harus ya paling tidak mungkin langkah pertama kita untuk Pergunu Kabupaten Dompu, mungkin kabupaten lain, kabupaten kota yang lain mungkin termasuk Bima dan Kota Bima ya
paling tidak dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita, daripada baik itu guru di madrasah swasta maupun guru-guru yang ada di pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan kita masing-masing. Paling tidak langkah kita adalah akan melakukan audiensi. Audiensi pertama mungkin adalah pada tingkat Kemenang Kabupaten Kota. Ya. Nah, ini adalah satu langkah-langkah konkret kita, paling tidak kita memberikan informasi. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, yang pertama mungkin sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Wilayah tadi, bahwa guru-guru yang ada di madrasah maupun di tingkat pondok pesantren itu mereka sudah terdata di baik itu di data Dapodik maupun di data emisnya. Ya. Paling tidak ini adalah merupakan suatu acuan bagi masukan bagi kita untuk diperhatikan daripada teman-teman yang ada di pondok pesantren ataupun madrasah swasta. Nah, terus yang kedua, sebagaimana usulnya tadi Ibu Dokter juga mengusulkan paling tidak untuk kita mengadakan audiensi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat di daerah untuk menyampaikan atau menyuarakan apa yang merupakan rekomendasi-rekomendasi kita, paling tidak sekolah-sekolah swasta atau teman-teman guru-guru yang ada di sekolah swasta ataupun madrasah swasta beserta pondok pesantren itu bisa boleh dikatakan sebagai kita adalah sama di bawah naungan di bawah pemerintah itu, bahwa kita itu adalah sama, adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini adalah pada poin-poinnya. Ya, kemarin juga memang kita sudah melaksanakan audiensi dengan pihak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Paling tidak mungkin yang dilakukan oleh Pergunu di Kabupaten Kota melakukan audiensi dengan Dinas Dikpora, memberikan masukan tentang bagaimana kemajuan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Ya. Nah, terakhir mungkin kita sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Dewan tadi, insya Allah mungkin dalam waktu dekat, ya mungkin nanti sebagai Ketua Wilayah Ibu Dokter, supaya nanti bisa menjadi salah satu narasumber dalam seminar yang akan kita laksanakan di Kabupaten Dompu untuk terkait dengan bagaimana pengembangan dunia pendidikan saat ini. Nah, ini dalam merupakan rencana dan program kita Pergunu Kabupaten Dompu. Moga-moga dengan kebersamaan kita di Pergunu Kabupaten Dompu ini bisa membawa perubahan lebih baik lagi untuk kemajuan dunia pendidikan baik khususnya di Kabupaten Dompu, umumnya di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Amin. Mungkin itu saja, mungkin Ibu Dokter, terima kasih saya ucapkan atas waktu ruang kepada saudara saya Pak Agus yang di Kabupaten Bima, Pak Sekjen, Pak Hadi yang sudah meluangkan waktu, sehingga saya ucapkan terima kasih. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperhatikan yang namanya dunia pendidikan dan dunia pendidikan yang ada di negara kita ini. Mungkin itu saja audiensi saya. Terima kasih mungkin atas segala perhatiannya daripada seluruh sahabat anggota Pergunu yang ada di Kabupaten Dompu atas keluangan waktunya pada malam hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Tetap sehat selalu Pak Ketua Pergunu Kabupaten Dompu beserta anggota dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang masih setia bersama virtual hari ini ya. Kebetulan Pak Sekjen juga ada statement closing Pak Sekjen. Sepatah dua kata sebelum kita tutup ini kayaknya. Begini Pak. Ya. Di implementasi kurikulum Merdeka ini kan sekarang kompetensi guru itu sudah 5 sekarang Pak. Ya. Kalau dulu memang 4, kepribadian, sosial, profesional, pedagogi, tapi sekarang ditambah menjadi kewirausahaan. Ya. Sudah 5 sekarang diimplementasi. Jadi teacherpreneurship itu menjadi salah satu
apa ya, kalau bisa dikatakan pilihan wajib ya kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Iya, siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan, baik Pergub, kemudian peraturan menteri, peraturan pemerintah, untuk menyelipkan dalam konteks yang sedang kita dorong ini adalah peraturan gubernur tentang pesantren ini. Nah, di situ kan ada madrasah-madrasah. Ya. Saya sepakat jika hearing itu dimulai di tingkatan kota, kecamatan, kemudian nanti kami di wilayah juga akan sama-sama supaya simultan kita secara bersama-sama untuk bergerak supaya tetap kita bisiki pemerintah ini. Jangan pernah bahasanya menganaktirikan guru-guru swasta. Swasta ya, oke. Itu saja dari saya. Iya, Pak Sekretaris. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Adi Wijaya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Aduh, rasanya asik banget ya kalau kita terus ngobrol bersama-sama walaupun secara virtual. Tapi ingat besok itu adalah awal pekan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah punya profesi masing-masing, harus kita bangun pagi-pagi dan beranjak kerja ya. Tapi sebelum tutup nih, saya punya pantun, nanti minta tolong Bapak Ibu untuk bilang cakep ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu ya. Menggiring kerbau ke kebun padi. Mantap, mantap. Jangan lupa bawa pembekalan. Cakep. Untukmu guru yang aku sayangi, jasamu tak akan kami lupakan. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik Ibu Rektor, mohon maaf ya. Bapak Ibu nyalakan kamera biar kita foto bersama. Guru berkah, guru hebat ya. Oke, satu. Nyalakan kamera Ibu Pak Abdurrahim, silakan. Ya, oke. Satu, dua, ya, oke. Guru hebat, guru berkah. Nah, oke, saya akan kirim di WA grup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Rasanya solusi dan catatan tadi sudah disiapkan oleh Bapak Ketua Pergunu kita. Terima kasih kepada Pak Adiansa, Guru TOI, Ibu Rektor, Ibu PW, Pak Sekjen, dan kawan-kawan yang dari Bima dan Kota. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaan ini. Luar biasa, diskusi yang menarik dan banyak solusi yang harus kita carikan, dan besok kita harus bergerak bersama untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan pro buruh. Waduh ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Saya Muhasir, moderator, mengakhiri acara ini dengan ucapan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pergunu maju, Indonesia maju dan tetap bersama. Muhasir, Pak Muhasir. Ya, makasih Pak Ketua. Izin bicara sebentar Pak Muhasir. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ini besok itu hari Selasa ada